Gimana Mas? Ada sesuatu yang perlu saya bantu? Ada pengen sharing masalah keikhlasan. Iya, keikhlasan. Masalah keikhlasan itu kembali pada hati nurani. Ya. Jadi kita misalkan sesuatu masih ada ganjalan dalam hati atau jiwa, berarti kan belum sepenuhnya. Tapi kita semua harus berusaha. Lama-kelamaan bisa baik. Semua perlu waktu, proses, dan belajar. Padahal Bapak sendiri kan ya sebenarnya perlu belajar yang lebih luas. Sebenarnya saya sendiri juga demikian. Saya bukan menggurui atau midatoni bersama Bapak. Sama jauh-jauh dari Blora ke Gresik sini. Nah, kan gitu. Nah, sebenarnya ya dikatakan sharing aja lah. Sharing. Jadi terutama dalam bab ibadah. Memang dalam bab ibadah itu sesuatu kalau memang tidak semata-mata mencari ridho Allah ini ya bagaimana ya? Tidak bisa kita andalkan. Tapi keikhlasan ini juga butuh waktu, butuh ilmu. Makanya ibadah itu semua kan harus didasari pengetahuan, ilmu yang cukup kan gitu. Nah, ibadah kan macam-macam. Iya. Ibadah tenaga, ibadah apa ibaratnya cuma ibadah lewat apa kayak ceramah, kayak apa punya kebun terus diminta, itu kan beda. Ya, begini. Memang ibadah itu ya, ibadah itu macamnya beraneka ragam. Ibadah yang dinamakan ibadah bukan sholat, mengaji, sedekah saja. Seperti Bapak ini menjalankan terapi ya. Di rumah Bapak Blora, tepatnya di mana? Setro, Kecamatan Tunjungan. Terapi pijat. Ya. Dan masuk. Pijat saraf. Nah, itu apakah bisa tergolong ibadah, Pak? Justru itu kalau memang kita kita niat yang baik menolong orang itu juga ibadah. Mengapa? Mencari pahala itu di mana-mana bisa. Demikian juga sebaliknya, dosa juga di mana-mana itu ada. Makanya misalkan kita berpapasan sesama teman, sesama agama dengan wajah yang berseri-seri, itu juga termasuk sedekah, kategori ibadah. Memberikan suatu gagasan atau kata-kata yang baik yang bisa bermanfaat, itu juga sedekah, juga termasuk ibadah. Kan gitu. Misalkan Bapak waktu menjalankan terapi, ya misalkan ditanya tarif berapa, Pak, Bu, ngapunten kula mboten nangri, kula nulung mawon iki jenengan nak dadi kersa, monggo sak ikhlas jenengan. Langsung sae lebih jos kan gitu. Terkadang kan ada pasien sing susah tanganane, terus berarti udah jauh-jauh disamperin kok enggak cocok sama masalah itulah. Ini masalah itu kan dikembalikan pada hati nuraninya ya. Memangnya misalkan dikruskan dengan biaya dan sebagainya. Memang kadang-kadang manusia itu kalau kita los misalkan ya sesukanya seikhlasnya kan gitu. Tapi ternyata kadang-kadang kok ibarat kurang pas. Ini menjaga hati kita. Padahal yang pertama udah ya pengen ikhlas, tapi delalah di perjalanan kayak gitu terus ikhlasnya hilang. Dari perjalanan masalah perjuangan itu pasti ada aral atau rintangan di tengah perjalanan. Iya. Yang penting kita berusaha. Memangnya itu sejak awal tuh secara ikhlas murni bersih tidak bisa, namanya kita semanusia biasa. Sahabat Nabi sendiri tidak bisa, apalagi kita. Kan gitu sih. Contoh-contohnya pada waktu itu sahabat Nabi disuruh untuk sekian menit nanti saya hadiah surban kan. Nah, kan sudah pernah ada hadis yang mengatakan demikian. Itu udah nggak bisa. Lebih-lebih kita ini
yang penting berusaha. Nah ya seolah-olah kan apa ibaratnya kok Ngersula. Ngersula ter apa orang kok apa pingin sembuh kok emane gelani gitu. Ibaratnya kan gitu. Biasanya memang bagi orang-orang yang berpengetahuan dan bijak ini tahu diri. Baru tahu. Yang jero ono. Kalau memang bijak bisa membaca keadaan. Nah, ini loh perlunya ilmu pengetahuan. Makanya kalau bapak mendoakan anak, saudara, putu dan sebagainya, doakanlah anak yang soleh-solehah menuju agama. Agama semua agama. Mengapa? Kalau anak soleh-solehah itu pasti bijak dalam segala hal, tahu diri, pasti pandai, juga mengerti sopan santun dengan siapa saja. Kalau salah mau diingatkan. Pak, kalau timbul pertanyaan, kalau saya doakan mudah-mudahan pandai nak ya, pandai semuanya. Apakah salah? Bukan salah. Pandai saja itu belum pasti soleh-soleh kan gitu sih. Banyak orang pandai, tapi salah tidak mau diingatkan. Benar apa salah? Di mana saja. Nah makanya yang terbaik kalau mendoakan, menurut saya, semoga anak-anak kita semua, murid-murid kita semua, ya termasuk saudara-saudara semua, kita ini hidup di dunia nggak lama, mudah-mudahan dijadikan Allah, semoga Allah menjadikan anak yang soleh-solehah kan, amin kan gitu. Nah terus timbul pertanyaan tadi, nah itu sekarang kan banyak orang pandai Pak, tapi kadang salah nggak mau diingatkan, sudah benar-benar salah kan gitu. Mengapa itu? Nah namanya itu hanya pandai, tapi kan tidak soleh-solehah. Dalam Al-Quran, Robbi habli minas sholihin. Nah, tapi kan kalau cuma ibaratnya apa mendoakan sama yang ini kan beda jalan. Kalau insya Allah kalau mendoakan insya Allah ikhlas lah, tidak ada halangan lah ibaratnya mendoakan. Dan kalau kayak terjun ke seperti terapi kayak itu kan ibaratnya kan ada orang dikasih apa penyakit kayak gitu, itu kan terkadang kan itu karena sudah dibantu ya, sudah dibantu terlalu lama dan waktu terus, menyita waktu beberapa terus mantan itu kan tapi nggak tahu diri. Terus itu kan terkadang kan ya Bang, Gusti Allah kan ngasih cobaan kayak gitu, itu kan karena peringatan atau karena pepeling. Maksudnya itu karena orangnya kurang sodako atau gimana. Begitu. Padahal Bapak sudah menolong dengan kan, jerih payah, tenaga maksimal. Maksud kula kan ngeten Mas Lir. Mbok menawa aku ibaratnya bukan itu, jangan ibaratkan kamu ngasih aku upah. Itu ibarat kamu sedekah kamu ke aku supaya apa? Supaya aku ndang cepet saras. Nah, terkadang kan Gusti Allah kan ngoten Mas. Ada yang lewat gitu. Kan. Awak pun sedekah kurang. Memang sedekah bisa menolak bala. Terus mantun niku napa? Ibaratnya wong nyelokan niku terus akhirnya ibaratnya maringi sing nangani segitu. Lah tur apa dia sembuhnya apa kok enggak sembuh-sembuh padahal udah gini-gini. Akhirnya masuk ke rumah sakit habis sekian saya gitu. Itu contoh. Terkadang kan soalnya kan tapi waktu memberikannya itunya itu kurang memadai gitu, ini kan gitu. Kan ibaratnya kan kadang orang kok tak kasih ibaratnya peringatan seperti ini kok enggak sadar bahwa apa hartanya itu harus disedekahkan supaya kan gitu. Nah, ini ya menurut saya memang itu orang itu ada yang bijak, ada yang tidak. Sedekah bentuk apapun kan bisa menolak dari cobaan atau musibah. Sedekah itu takul balak. Nek karep kula kan ngeten. Napa supaya memperlancar mempercepat kesembuhan. Gitu. Enggak ingin mempersulit dia ngoten. Ini menurut saya begini.
Makanya dari situ SDM-nya orang satu dengan yang lainnya kan lain. Dari segi keagamaan. Kalau sekarang ini banyak orang pandai, seakan-akan ini nggak ada orang bodoh zaman sekarang. Kadang-kadang diberi sharing atau pendapat kadang nggak masuk. Artinya kadang-kadang yang lucu lagi itu begini-begini kan, walaupun kaya raya dan itu kan hasil usaha kita sendiri kan begitu. Itu salah, itu kurang pas. Nah, itu adalah hanya kita ikhtiar. Usaha kita itu apa itu orang kaya dan sebagainya apa pasti karena jerih payah yang sangat hebat, belum tentu kan gitu. Kelihatannya itu nyambut gawe ini enak-enak biasa-biasa ya, ternyata berlimpahkan dan sebagainya itu banyak. Nah, maksud Bapak mungkin kan begini, ayo Pak, ada orang karena saya dimintai tolong kan gitu untuk saya terapi untuk dalam penyembuhan dan sebagainya, padahal orangnya kaya, tapi saya nggak masang tarif kan gitu intinya, tapi kok memberinya itu nggak setimpal secara umum. Nah, padahal ya tanya dengan saya Pak berapa Pak kan gitu tadi, saya terserah Bapak monggo sak ikhlase kan gitu. Nah, tapi kadang kalau memang orang yang bijak dalam keadaan contoh misalkan Bapak itu tenaga mungkin beberapa hari, beberapa bulan, berkali-kali bahkan panggilan kan gitu, ternyata nggak imbang menurut Bapak. Kecuali orang yang nggak yang punya sama sekali, yang diperlihat Bapak kan orang secara punya, apa itu ya secara dohiriah punya berlebih dalam ekonomi. Nah, begini. Makanya orang yang bijak itu adalah tahu diri. Orang yang cari orang bijak itu sulit. Banyak orang pandai, banyak orang yang ilmunya banyak tapi nggak bijak. Ya seperti antara ini. Padahal misalkan tadi Bapak kan sudah menolong beberapa kali, ya nggak sampai beri kesembuhan. Walaupun itu yang menyembuhkan bukan Bapak, semuanya yang menyembuhkannya Gus Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya perantara. Tapi mereka tidak berterima kasih, ibarat memberikan suatu imbalan kan gitu maksudnya. Nah, misalkan Pak, saya ini tenaganya sudah sekian lama dan sebagainya. Misalkan seandainya tenaga itu nggak ada seberapa. Kalau begini, kalau orang bijak tahu diri. Kalau yang nggak bijak kadang-kadang yo ono ngarani wong Jawa ini kok iman-iman sah. Rasakan kan ngono. Padahal lamun seandainya ini padahal dia itu sudah berusaha ke medis atau dokter ya kesana kemari nggak sembuh-sembuh, terus di Bapak tangani ternyata sembuh total dan sedia kala, ternyata nggak tahu diri kan gitu. Nah ini gimana Pak penyelesaiannya? Nah, ini menguji kita, menguji Bapak dalam keikhlasan. Bapak sendiri kan bilang ya saya ikhlasnya sendiri, tapi ternyata dia itu nggak tahu diri. Tapi orang yang tahu diri kan nggak gitu. Nah, makanya biasanya yang tahu diri itu malah cepat prosesnya, kadang ada yang kayak gitu. Dan katanya kayak hadis apa itu, kalau punya karyawan, kalau belum memberi upah janganlah sampai kering. Ya, iya. Kayak gitu kan. Iya, memangnya kalau kita ibarat komersial, ibarat pekerja itu berilah upah sebelum keringatnya kering. Memang hadis ada. Bapak tadi kan sudah bilang itu saya sampean kan gitu sih. Kalau upah pekerja kan sudah ada ibarat satu hari sekian-sekian gitu. Saya target. Kadang-kadang lah ini juga peringatan pada mereka-mereka yang gentung. Bos-bos gentung kan ada. Kadang wis kerja pirang-pirang dino, pirang-pirang bulan gak dibayar. Oh, itu urusan hak adami. Hati-hati ini. Nah, ini pelajaran bagi Bapak. Kalau memang Bapak kurang pas, katakanlah apa adanya. Boleh itu hak Bapak. Daripada Bapak gerundel. Nah, kebanyakan gitu. Jadi kelihatannya sharing sepele ini kan ada bermanfaat.
bisa tanggungan. Antaranya ya kan nanti kalau lain lagi ada seperti yang demikian ya, katakanlah apa adanya aja. Jadi ini pengalaman. Kalau yang lebih baik ya terserah bapak atau ibu, kalau monggo saikhlas jenengan. Itu terbaik, memang yang terbaik kalau memang bisa. Memang belajar lillahi ta'ala, keikhlasan, kemandirian yang tulus itu bukan apa itu terus langsung jadi. Perlu proses atau membutuhkan waktu. Ini juga baik. Memang bapak sendiri juga manusia biasa sih. Butuh makan, sandang, papan dan keluarga. Mosok dikongkon nerapi terus, tapi yang diterapi kadang-kadang nggak tahu diri. Nah, kecuali orang yang nggak punya. Nah, kan gitu maksud bapak. Ya mau ya ini perlu diwaspadai, perlu diangen-angen, dipikirkan para ya semua teman-teman di mana saja berada. Kalau memang seperti bapak ini ya sudah ikhlas, tiap hari dikon ikhlas, terus ikhlas, butuh mangan, buku sandang, buku pangan. Karena mulai terus kepingin di nyambut liyane ya iso, tapi kan lewat dikongkon iki mau ikhlas. Ya, ini memang keadaan dunia seperti inilah di antara. Nah, mudah-mudahan jerih payah bapak mendapatkan ridho Allah, menjadi bernilai ibadah. Allah Subhanahu wa taala meridhoi pada kita semua apa yang telah kita kerjakan dan apa yang akan kita kerjakan, mendapatkan ridhonya. Anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh-solehah, yang diridhoi Allah, umur, rizki, ilmu kita, manfaat barokah, semuanya tak ada lain untuk bekal ibadah. Kan gitu. Ya. Ayo diminum dulu. Minum dulu. Nah, ini kelihatannya sharing-sharing ini kelihatannya ya sepele, tapi kan ada hikmah tersendiri. Saya sendiri juga berbagai cara dalam berdakwah. Berdakwah ini yang penting apa itu kita sejalan dan tidak melanggar aturan. Terkadang kan yo awak dhewe kan digandengan, kadang sing omah sing mosok ya kan ngoten. Makanya ujian. Ya itu sama lagi diuji. Ujiane wong siji mbek wong liyane ku siji. Ana sing diuji lewat tenagane, ana sing ilmune. Lah sampean kan termasuk dalam ilmu terapi kan lewat ilmu pengetahuan sampean. Diuji lewat tentang imbalan. Nah, kalau kesimpulan gitu. Jadi orang itu ada yang diuji lewat harta kekayaannya, lewat pangkatnya, lewat ilmunya, lewat keluarganya, lewat anaknya, istri, tetangga, teman, dan sebagainya. Inilah diantaranya adalah ujian-ujian. Kalau kita sabar, ngeriman ing pandum, syukur, masya Allah akan dilipat gandakan pahalanya. Makanya begini, hidup itu harus apa? Neriman, syukur, sabar, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau hidup toleh ke kanan, belok kanan kiri, tetangga, tidak ukuran kita terus dipaksakan. Ini loh upaya sediayaman akhir kan demikian. Yang lihat materi. Loh, ini mau yo sing masalah bab rohani iki mau. Ya. Kadang-kadang kita amale akeh, kadang ternyata pamer, riya, ujub, sum'ah, sombong, itu termasuk tergolong semua penyakit yang berbahaya, penyakit rohani. Penyakit rohani pengobatannya bagaimana? Lewat pengajian dan seperti sharing-sharing seperti ini pada orang-orang yang mampu agama, walaupun di mana saja tempatnya, kan gitu. Kalau penyakit jasmani, ya ke apotek, ke toko obat, ke rumah sakit, dokter, mantri dan sebagainya. Itu cara penyembuhan penyakit jasmani. Kalau rohani kan seperti sharing-sharing di mana saja berada. Ini termasuk kan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kan itu. Jadi tolak mencari ilmu itu adalah wajib bagi orang Islam laki-laki maupun perempuan.
mencari ilmu tidak cukup hanya sampai sudah kawin rabi, enggak cukup, tidak. Bagaimana? Ya sampai lahir sampai ke liang lahat. Talab apa termasuk talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Nah, maka dasarnya kan sudah ada Bapak tadi. Pak, katanya kalau orang memberikan upah sebelum kering-keringatnya harus dibayar. Nah, itu kembali ke hadis itu. Nah, seperti ini kita harus makanya ya tahu diri. Memangnya gimana ya? SDM satu dengan yang lain tentang keagamaan itu enggak sama. Jadi perlu kita maklumi dan sebagainya. Ini merupakan pengalaman. Jadi kalau sudah tua misalnya sudah besar, kalau memang belum mengerti tentang ilmu agama harus belajar. Kalau anut geruduk nggak tahu ilmunya ya ini loh. Kebanyakan kelihatannya amal banyak ternyata nggak tahu ilmunya. Ya dipangan pereng, pangan hama, nggak ketahuan. Asli ini kan nopo, bukan masalah itu. Padahal kalau ke dokter di target segini dibayar. Tapi kok iman. Kalau kayak orang kayak gini bener-bener apa nulungi teman, membunuh teman, hasilnya apa nyata, maksudnya sembuh teman, tapi kok disepelekan. Padahal kalau harus operasi, perkiraan aja apa biaya segini. Puluhan juta sekaligus kontan bayar. Terus dia nggak eman, iku nek wis kepeksa, terpaksa. Tapi nek kaya nyulung jalur ngeten iki tulung alternatif kan jalur alternatif dia nggak bisa. Nah makanya ini kan sing tak susahno bukannya kok harus temen wong ini. Kawan maksudnya bukannya aku apa bukannya kok gak gelem gak ikhlas dan bukan maksudnya wong kok iso kaya ngono ya ngono maksudnya. Lah ya mau mulane kadang-kadang kan ini padahal sampean perjalanan itu nak dihitung-hitung saiki sak wulan ping sak minggune ping 7 kan. Ya terus sak wulan berarti kan ping 8. Saiki satu perjalanan bensin 2 liter ibarat. Nah, tak suatu saat ngei imbalan sehat bugar ya begitu kan. Nah tak hanya memberikan istilahnya 50.000 kan nggak imbang bensin nggak imbang gitu ya. Makanya kalau yang demikian ini Bapak sendiri kan tahu sejak awal kan usah ikhlasnya. Padahal itu orangnya kaya kan gitu, kecuali orang nggak punya masuk nggak. Seolah-olah kan dia kan nggak bersyukur. Oh iya, aku di target dokter harus sekian puluh juta bahkan ratusan juta ya. Padahal ini cuma di terapi. Aku mau kayak sakmene kok gak sampai di situ. Nah, makanya kok gak ikhlas apa ya maksudnya bersyukur kok ndak ada. Mosok rek wong bapakku ya wis sembuh padahal aku nek dokter pembiaya sakmen. Mosok aku kayak sakmene kok iman ibaratnya kan ngono. Ngono ibaratnya kan ngoten. Ya makanya begini ya. Mari kita syukuri, mudah-mudahan Bapak sendiri walaupun kelihatannya sedikit yang penting barokah. Ya, ini obat mujarab ini. Kita rezeki itu jangan memandang banyaknya melimpahnya rezeki. Itu jangan. Nggih, sing tak susah kan untuk orangnya. Ya saya paham. Makanya sekarang kembalikan itu merupakan pelajaran untuk mengasah atau apa itu ujian hati kita kan gitu. Nah, karena begini, kalau kita pikir-pikir yang bukan dan sebagainya, wah nanti malah ruwet kan gitu. Banyak orang ruwet mengapa di dunia ini? Tidak syukur, tidak sabar, gak nerima. Coba ayat Al-Qur'an kan ada. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Nah, awakmu syukur tak tambahin nikmatmu. Gara-gara gak syukur tak siksa. Nah, di antaranya saiki akeh zaman akhir padahal ketoke sugih melimpah tapi pikirannya mumet. Pikiran mumet itu susah termasuk siksa. Ya kaya. Masuk di situ. Biar dilihat orang banyak. Termasuk siksa. Lah saiki cerita sampean tentang nikmat curhat dengan saya. Atahadutsu bi nikmatillah syukrun. Pak, aku untuk rezeki ini, Pak.
bantu terapi ini, tapi menurut aku ya ikhlas Pak, tapi menurut logika itu kan enggak imbang ini bagaimana. Sing penting sampean ini tok cerita ini ibarat di antara daripada bagian dari syukur, at-tahaddusu dinikmatillah syukur di antara. Tapi syukur yang terbaik, syukur yang inti adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Itu syukur pada itu. Lebih susah ya kadang apa auto hati kadang itu wis ditulung ibaratnya ada perlu apa ibaratnya ngei sithik maido bisa. Nah, mereka gak bersyukur, gak berterima kasih. Wis saya iki dimaido dan ngene di arek diumumno ning wong-wong. Itu kan ujian kita, ujian Bapak sendiri. Iya, Bapak sendiri masih bertahan kok gak ya? Kadang ya gregetan. Berarti kan masih perlu diservis. Nah, tadi kan sudah saya katakan awal tadi. Kadang-kadang ya ada pembicara, kadang diberi sedikit dan sebagainya. Mau diundang lagi apa? Datang apa tidak? Kadang dicuci lewat itu. Saya sendiri sudah pernah, juga sering itu. Saya walaupun wis tak wae sak karung tok bensin gak karemu, lillahi taala bensinku jeh penuh. Alhamdulillah. Yang penting saya bisa mengutarakan transfer, memberikan pengetahuan pada masyarakat yang membutuhkan pada saya. Pengetahuan saya mudah-mudahan bermanfaat, manfaat pada mereka serta Allah meridhoi. Harapan saya gitu. Itu baik sekali. Makanya sekarang itu berdakwah berbagai cara lewat medsos, nggak masalah, tapi hati-hati ya, jangan sampai melanggar ajaran dan sebagainya, aturan dan yang berlaku dan sebagainya. Boleh. Jadi berbagai cara itu bentuk apapun boleh, kadang-kadang tidak usah gegabah. Kalau ada berita yang dari mana datangnya, dari mulut ke mulut atau dari berbagai cara, jangan langsung ditanggapi. Perlu tabayun lebih dulu, disaring kebenarannya. Apakah ada perintahnya Al-Quran? Itu Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 6 pada juz 26 nggak salah. Nggak ada itu. Monggo sak kersa. Alhamdulillah kedatangan Bapak, mudah-mudahan Allah meridhoi. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua sehat walafiat. Semoga ditunjukkan kepada Allah ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoi. Amin ya rabbal alamin.